Pemirsa, kita beralih ke informasi lain masih terkait dengan sidang yang terjadi hari ini. Verdi Sambo kembali menegaskan bahwa pembunuhan Yosua adalah tanggung jawab dirinya dan Richard Eliezer. Dengan nada tinggi, Sambo meminta Richard untuk tidak menyeret-nyeret istrinya, Putri Chandrawati, Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Senada dengan Sambo, Putri tidak mengakui keterlibatannya dalam pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Sebaliknya, Putri mengklaim bahwa dirinya telah menjadi korban pemerkosaan Yosua. Benarkah Putri tidak terlibat atau justru Putri sedang bersiasat? Saya akan membahasnya bersama dengan kuasa hukum keluarga almarhum Brigadir Yosua, Martin Lucas Simanjuntak, dan pemirsa kami informasikan bahwa sebelumnya kami juga telah mengundang kuasa hukum dari Putri Chandrawati tapi tidak bisa hadir pada kesempatan ini. Karena itu saya langsung ke Bang Martin. Bang Martin, dalam sidang kemarin Putri membantah terlibat perencanaan pembunuhan Yosua. Putri banyak menjawab tidak tahu, lupa. Masih adakah kemungkinan Putri tidak terlibat atau Putri sedang bersiasat untuk lolos dari pasal 340? Pasti terlibat Putri, lihat aja nanti. Ya, kenapa saya bilang demikian? Ya, kemarin Putri itu keceplosan ketika ditanya oleh majelis hakim. Ya, Putri itu ditanya apakah yang saudara ataupun saudari lakukan ya ketika terjadi penembakan. Ya, Putri Chandrawati itu menjawab dengan jujur dengan mengatakan ketika terjadi penembakan, ya Putri Chandrawati itu justru melakukan menutup telinga. Nah itu janggal. Kalau orang yang tidak mengetahui suatu peristiwa, ya, yang terjadi dan peristiwa apa itu, ya, dan siapa yang menjadi pelakunya ataupun menjadi korbannya, tidak akan mungkin tutup kuping. Yang ada, ya, si Putri ini akan segera mengamankan diri, entah dia masuk ke dalam kolong meja atau kolong tempat tidur atau kolong lemari, dan segera mungkin menelpon para ajudan ataupun menelpon suaminya yang pada saat itu adalah sebagai Kadipropam untuk menanyakan ada peristiwa apa di luar, ya, dan juga tolong segera amankan saya. Ini kan nggak dilakukan. Dia yakin dan percaya diri bahwa di luar situasinya aman walaupun ada tembakan, ya, karena diduga keras dia tahu peristiwa apa yang terjadi gitu loh di luar kamarnya. Oke, jadi dari keterangan saya, itu ya? Ya, menurut hemat saya, ketika dari keterangannya tersebut menandakan bahwa Putri Chandrawati itu mengetahui peristiwa yang terjadi, ya, pada saat di Jalan Duren 3. Nah, pengetahuannya itu pasti berdasarkan suatu informasi. Informasinya apa? Saya yakin ya bahwa informasi yang dimaksud itu adalah informasi yang sama yang disampaikan oleh Richard dan yang disampaikan oleh Ricky di depan persidangan ataupun melalui BAP, yaitu sudah ada perintah dari suaminya untuk menghabisi nyawa Yosua dengan cara menembak. Demikian. Oke, baik. Bang Martin, selain membantah keterlibatannya dalam perencanaan pembunuhan Yosua, Putri secara konsisten mengatakan bahwa dirinya adalah korban kekerasan seksual, bahkan pemerkosaan dari Yosua. Apa tanggapan dari Anda? Boleh dijawab nanti. Kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Pranata bisa kembali sesaat lagi. Bang Martin, kita lanjutkan kembali. Kemarin untuk pertama kalinya kita dengar langsung dari mulut Putri, Yosua itu memperkosa, menganiaya, membanting dirinya di Magelang. Masih konsisten Bang dengan skenario kekerasan seksual. Apa tanggapan Anda? Saya sebenarnya malas nanggepin Mbak Zilvia, tapi ya yang pertama ya Putri Chandrawati harus paham bahwa kasus ini bukan kasus tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 ataupun pasal 285 KUHP gitu ya. Kasus ini adalah kasus pembunuhan berencana. Seharusnya yang bersangkutan concernnya bagaimana dia menghindar ya dari unsur-unsur perencanaan dalam konteks pasal 340. Nah, namun yang menarik adalah ketika dia masih meresonansi ya tuduhan yang disebut oleh jaksa sebagai klaim sepihak yang belum tentu bisa dipastikan kebenarannya ini. Sebenarnya di penyidikan itu sudah dites dengan lie detector dan itu pun hasilnya bohong ya. Nah, makanya menurut saya percuma dia mendalilkan karena apa? Kalau dia benar diperkosa ini kan delik material ya. Itu harus ada visum et repertum di bagian, mohon maaf ya nih saya agak kurang sopan, di bagian alat kelaminnya yang mengaku korban gitu loh. Apakah memang ada tanda-tanda kekerasan atau tidak? Nah kalau tidak ada nggak bisa dibuktikan itu terjadi. Bang Martin, mumpung Anda sudah menyinggung soal lie detector, kemarin JPU itu kan juga bertanya ya soal tes poligraf Putri. Ada pertanyaan,
apakah Putri berselingkuh dengan Yosua? Dan ternyata jawaban Putri berdasarkan tes poligraf tersebut terindikasi bohong. Bagaimana Anda memaknai fakta persidangan tersebut? Ya, nah ini yang saya maksud loh, Mbak Zilvia. Saya yakin Putri ini sebenarnya karena karena pengalamannya dengan si bapak gitu ya, yang punya pengalaman buruk yang sesuai dengan keterangan dari Eliezer, itu mau mencari pelampiasan. Tapi saya yakin bahwa Joshua itu amanah dan tidak mau menjalin hubungan itu gitu loh dengan PC dalam hal ini. Oleh karena itu ini berhubungan dengan motif seperti yang saya dalilkan beberapa waktu yang lalu. Sebenarnya yang terjadi di tanggal 7 Juli itu adalah penolakan yang dilakukan oleh Joshua kepada PC. Nah, karena penolakan itulah sakit hati. Nah, mungkin ketika dites melalui lie detector ya, yang diukur oleh alat tersebut adalah perasaan ataupun kebohongan yang disampaikan oleh Putri gitu loh. Nah, kalau saya sih yakinnya yang punya perasaan Putri, kalau Joshua sih enggak. Oke, Bang Martin, ternyata kita masih ada waktu. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan ini di segmen selanjutnya. Pemirsa, kami jeda sejenak. Tetaplah bersama kami di Prime News. Kami masih bersama dengan kuasa hukum dari keluarga almarhum Brigadir Yosua, Martin Lukas. Bang Martin, terakhir Putri mempersoalkan Yosua yang dimakamkan secara kedinasan, padahal menurut Putri Yosua itu sudah memperkosa dirinya. Apakah keputusan Polri untuk memakamkan Yosua secara kedinasan itu membuktikan bahwa Yosua bukan pelaku kejahatan? Betul, setuju. Karena kan orang dianggap sebagai narapidana ataupun pelaku tindak pidana itu ya melalui putusan pengadilan. Orang tidak bisa menuduh seseorang salah ataupun menuduh seseorang tercela kalau tidak ada putusan pengadilan. Nah, sebenarnya itu pernah terjadi dulu ya di tanggal 28. Pada saat itu Arman Hanis yang menyampaikan bahwa Joshua tidak boleh dimakamkan dan disesalkan dilakukan pemakaman secara kedinasan karena Joshua melakukan perbuatan tercela. Nah, pada saat itu ya Arman Hanis mungkin mengatakan karena masih ada bergeningnya, apa itu? Laporan yang masih ongoing pada saat itu, yang naik sidik. Tapi kan sekarang masalahnya kan tidak ada lagi laporan. Nah, makanya saya menghimbau kepada Putri Chandrawati dan para penasihat hukumnya, kalau memang yakin diperkosa, buka laporan aja di Bareskrim. Ya, kalau Bareskrim kan dia seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke kan. Jadi nanti kalau misalkan lokus dan tempusnya berubah lagi, Bareskrim tetap bisa melayani gitu loh. Misalkan tadinya di Duren 3, pindah ke Magelang, lalu nanti pindah ke Medan, habis itu dari Medan mungkin pindah ke Bali. Suka-suka dia aja gitu kan. Baik, sayang sekali waktu kita sudah habis, tapi kita sudah tangkap maksud Anda. Terima kasih Bang Martin Lukas Simanjuntak telah bergabung bersama kami di Prime News hari ini.